Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ketua Musholla Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana dan Kasupak TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Bapak Kiai Haji Fatahul Bari MPD yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang yang relatif cerah ini, matahari disertai mendung-mendung tipis, diiringi dengan angin semilir. Kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahanlah di puasa yang ke-17 ini, di sisa usia kita ini, kita dapat mengisinya dengan pundi-pundi amal sebagai bekal kita di akhirat kelak. Sholawat dan salam alaihi senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahanlah melalui kita sering-sering membaca sholawat, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Yang paling penting ialah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita semua mungkin pernah ya ke rumah sakit. Di rumah sakit itu selalu silih berganti. Ada yang lahir disambut dengan tawaria oleh Hanetolan dan keluarga besarnya, lalu dimandikan. Begitu pula ada yang dipanggil oleh Allah, ditangisi oleh keluarga besar dan Hanetolannya, lalu dimandikan. Lalu
pakaian yang kita pakai mungkin kalau saya dulu tahun berapa itu masih ada istilahnya safari yang harganya relatif mahal, kita tanggalkan, kita tinggalkan. Jas, dasi kita yang kadang-kadang kalau kita pakai membuat kita gagah, itu juga kita tanggalkan. Kita mendapat gelar baru namanya almarhum dan almarhumah. Begitulah nanti yang akan kita alami, pasti hanya masalahnya tinggal tunggu waktu saja. Walaupun kita yang laki-laki umpamanya gagah perkasa, badannya atletis, tidak jaminan bahwa kita akan tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum Hawa, walaupun bodinya aduhai, tinggi semampai, glowing, body kayak gitar Spanyol, kata orang itu tidak jaminan semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya tinggal tunggu waktu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Ini ayat ini ialah sangat populer ya Bapak dan Ibu. Tidak perlu maknanya, tidak memerlukan ahli tafsir lagi, sudah jelas di sana. Ya, tujuan puasa itu ialah untuk membentuk kita menjadi insan yang takwa. Tapi takwa yang bagaimana? Sudah tentunya takwa yang benar-benar takwa, tahan uji, tahan banting. Ya, takwanya tidak naik turun. Kadang-kadang takwa atau keimanan itu kan naik turun. Kadang-kadang lagi di suasana religi naik persis kayak malaikat. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang di suasananya yang memang mungkin duniawi semata, isinya terlalu orientasinya ke dunia-duniaan. Wah, kadang-kadang kita tuh lolos gitu loh. Padahal nyata-nyata itu hal yang memang dilarang oleh Allah. Kadang disadari atau tidak, luput itu, ya, luput gitu. Itu termasuk diri saya, ya, namanya manusia. Inilah gunanya kita dipertemukan untuk saling mengingatkan. Fastabiqul khairat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita kadang-kadang ada yang disebut, ya, kuman. Kuman itu saya singkat itu kurang iman. Kuman itu sering melekat di hati kita ini. Makanya kita harus selalu bersihkan terus menerus. Karena kurang iman, ayat turun penyakit kudis. Kurang disiplin dalam berbagai hal. Padahal kalau ingin kita, terutama Indonesia, di dunia ini damai sentosa,
baldatun thayyibatun walaupun gabur. Maksudnya disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Bukan pimpinan aja yang harus disiplin. Katakanlah kalau untuk di level Kemenang Kabupaten di mana, bukan Pak Kabuk Subag TU aja harus disiplin. Tapi kalau ada Pak Kasubag TU, ya mangut-mangut ya Pak, siapa? Kalau di tentara, siap laksanakan. Tapi kalau nggak ada Pak Kasubag TU, itu tadi ya. Lagi-lagi karena ya, kita tidak menyalahkan, tapi harus kita berusaha bahwa kita memang selalu dibujuk dan dirayu oleh setan. Kita di era sekarang prihatin, sungguh prihatin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Paling tidak ada 3 hal besar yang menganga di hadapan kita, yang nyata-nyata itu seolah-olah menandakan bahwa amal ibadah yang kita laksanakan dalam setiap saat, setiap harinya itu seolah-olah tidak berdampak. Padahal di antara tujuan kita untuk melaksanakan ibadah itu kan ialah tadi untuk meningkatkan takwa, dan takwa yang sebenarnya. Saya kira ini mungkin kuncinya, takwa kita, pengembangan ajaran agama kita perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya seremoni saja. Sholat selesai, tapi kita harus ingat bahwa kok masih banyak terjadi kejadian. Indikatornya satu, korupsi. Sungguh mengkhawatirkan bagi kita. Sebab kalau sudah nanti korupsi terus merajalela tanpa bisa terbendung, akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat. Lama-kelamaan kalau terus sampai masif nanti korupsi itu, sampai umpama di kantor agama Kabupaten Jembrana korupsi, walaupun skupnya kecil kan juga korupsi, itu nanti masya Allah akan timbul di masyarakat itu ialah perlawanan dari masyarakat, karena ketidakpercayaan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Kedua yaitu terkait dengan masalah besar yang masih menganga, yaitu masalah narkoba. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya, itu narkoba Pak Tis hanya di level atas saja, orang-orang tertentu aja. Tidak, ini sebenarnya ibaratnya teori gunung es, bapak dan ibu-ibu. Yang muncul ke permukaan itu kalau yang gede-gede, yang lagi apes, tapi di bawahnya banyak. Hati-hati, kita punya anak remaja. Ketiga, masalah yang masih kontradiktif dengan negara religi seperti Indonesia, yaitu pornografi dan pornografi. Itu sama saja, sama seperti teori gunung es, di bawah banyak yang malas ngelapor, akhirnya karena tidak mau lapor stres, karena stres terus menerus, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, ya berdoa sudah, tidak ada pihak ketiga untuk menjembatani gimana solusi, hanya stroke. Itu masalah patut kita sayangkan. Mana terakhir kita dengar ada pejabat di wilayah timur sana lah, itu mungkin kita dengar itu bodoh, kita patut sayangkan. Ya mari saya mengingatkan diri sendiri dan kita semua, kita mencontoh hal-hal yang sudah terjadi. Mari kita jadikan muhasabah diri ya Ibu ya, dan Bapak, bagaimana kita dari hidup ini yang sementara ini, supaya karena istilahnya usia kita makin bertambah, kan maknanya berkurang ya Pak Haji Muslim. Mari setiap saatnya saya ingatkan diri sendiri dan kita semua, lagi-lagi disiplin di suasana Ramadan. Umpama contoh disiplin yang ringan di rumah tangga, tempe goreng halal itu milik kita, digoreng sama istri kita di dapur, halal, boleh tidak dimakan sebelum maghrib?
Tidak boleh. Tahu goreng itu lezat, nikmat, halal milik kita. Boleh enggak? Tidak boleh. Bini, istri kita, suami kita halal. Boleh enggak? Habis maghrib. Habis maghrib Pak. Kalau bini, kalau istri halalnya habis apa? Habis maghrib? Ya habis terawih lah pagi. Kalau habis maghrib keterlaluan lah. Nanti habis terawih dulu baru. Bu yang selamat ya. Tuh disiplin itu contoh seperti itu. Artinya contoh kalau kita di kantor biasanya disiplin itu ya tegakkan saja disiplin. Kadang-kadang kita, maaf Pak Yai Fathul Bari, saya ya banyak sudah bersama atasan-atasan saya Pak. Hanya saya banyak menemukan macam ragamnya karakter seorang atasan itu Pak. Saya kadang-kadang memang berusaha walaupun beliau atasan saya, tapi saya yakini walaupun atasan tapi itu tetap manusia, punya keterbatasan. Nah inilah sebenarnya dibutuhkan staf yang baik itu, JFU yang baik. Saya kira bukan kayak di tentara, oke lah ya, karena itu angkatan. Siap itu saja. Tidak peka, tidak teliti. Kalau memang sekiranya kebijakan atasan itu, perintah atasan itu kurang pas ya menurut kita, sampaikan saja. Ya jangan lo protes. Kita namanya manusia, sentuh hatinya dari hati ke hati. Insya Allah atasan, oh gitu ya, saya lupa. Kamu memang bawahan yang bagus mengingatkan saya. Itu contoh-contoh seperti itu. Jangan takut salah. Atasan, diam aja. Nanti saya dimarahi loh. Nanti saya datang SK diputasi. Enggak ada jawab seperti itu. Tidak akan berani atasan seperti itu. Yang terbaik sebenarnya atasan juga harus terima kasih itu punya bawahan seperti itulah contoh-contoh disiplin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Padahal banyak sub dari iman itu banyak. Ada namanya kutil, singkatan dari kurang teliti. Ada namanya kurang rapi. Buddhis tadi ya, Buddhis kurang disiplin. Banyak masih sub-subnya. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita seorang aparatur untuk melayani masyarakat. Mungkin kapan-kapan kita akan bersua kembali. Kalau telah puasa sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Satu baik saja, lagi-lagi keterbatasan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai dan manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri. Apabila sudah tentunya ya ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.